Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ayah, bunda, dan ibu guru. Perkenalkan kami, Indah Arfianti dan Ana Wahyuni dari Universitas AGI. Buku tematik integratif English Lesson ini merupakan hasil penelitian kami yang dilatar belakangi karena belum adanya buku ajar bahasa Inggris yang terintegrasi dengan mata pelajaran lain pada kurikulum 2013 dengan memasukkan kearifan lokal dan pembentukan karakter. Dengan adanya buku ini, diharapkan siswa dapat menguasai ilmu pengetahuan secara global tanpa meninggalkan budaya lokal, serta tetap terjaga karakter bangsa Indonesia. Buku bahasa Inggris ini memuat 3 unsur, yaitu pertama, tematik integratif, kedua adalah berbasis kearifan lokal, dan ketiga adalah pembentukan nilai karakter. Yang dimaksud dengan tematik integratif adalah bahasa Inggris yang terintegrasi dengan materi pada kurikulum 2013, seperti pada mata pelajaran PKN, IPA, matematika, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Sehingga diharapkan siswa dapat menguasai bahasa Inggris dengan materi yang sama dengan buku tematik. Sedangkan muatan kearifan lokal terdapat pada konten seperti baju daerah, rumah adat, lagu daerah, dan tarian daerah. Pada pembentukan karakter, membentuk sikap anak agar memiliki karakter seperti religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Dengan buku tematik integratif ini, diharapkan siswa dapat menguasai ilmu pengetahuan secara global tanpa meninggalkan budaya lokal, serta tetap terjaga karakternya sebagai anak Indonesia yang berbudaya dan berkarakter. Visual dalam model buku ajar ini semuanya disajikan dengan memasukkan kearifan lokal berupa baju adat, rumah adat, lagu daerah, dan tarian tradisional dari beberapa wilayah di Indonesia. Tiap unit terdiri dari 4 bagian, yaitu Let's Learn, di mana pada bagian ini siswa mempelajari kosakata dari materi yang telah diberikan. Kemudian berikutnya adalah Let's Play yang merupakan bagian di mana siswa banyak melakukan aktivitas seperti gerakan sebagai praktek dari materi kosakata yang telah diperkenalkan. Let's Do merupakan evaluasi dari materi dan praktek yang telah diberikan, di mana siswa diminta untuk mengerjakan sesuatu sebagai evaluasi dari materi yang telah diajarkan. Yang terakhir adalah Student Assessment, berupa penilaian yang dilakukan baik oleh guru maupun orang tua. Untuk Let's Learn terdiri dari 3 bagian, Look and Say, Listen and Do, Listen and Sing. Look and Say merupakan bagian awal di mana guru memperkenalkan materi baru kepada siswa. Materi disajikan dalam bentuk visual, kosakata, dan ekspresi sederhana. Melalui cara ini, siswa mengenal konsep baru dan berlatih mengucapkan kosakata baru. Sedangkan pada Listen and Do, ini merupakan pengenalan materi baru, tidak dengan visual namun dengan gerakan beserta kosakata dan ekspresi sederhana. Seperti contohnya adalah perintah stand up, sit down, look, and listen dengan diperagakan sehingga siswa dapat melakukannya secara berulang sampai mereka memahami konsep tersebut dengan baik. Sedangkan Listen and Sing merupakan pengenalan materi dengan memutarkan lagu atau memutarkan video sehingga memudahkan siswa untuk menyerap materi yang diajarkan dengan lebih baik. Topik berikutnya adalah Let's Play. Let's Play adalah mengajak siswa untuk melakukan permainan. Ini adalah contoh Let's Play berupa play game ataupun role play, di mana play game ini siswa diminta untuk mempelajari number
dengan melakukan suatu permainan. Ya. Contohnya adalah menaruh angka 1 sampai 10 di lantai, kemudian sebutkan satu angka dalam bahasa Inggris dan minta siswa mengambilnya. Ini merupakan aktivitas belajar number, tapi dilakukan dengan hal yang menyenangkan, di mana siswa bisa melakukan aktivitas gerakan tangan dan kaki dan pembelajaran yang dilakukan dengan cara yang menyenangkan. Contoh lain adalah things at home, di mana siswa diminta memberikan label nama barang yang ada di rumah. Jadi, siswa diminta untuk menulis nama-nama barang yang ada di rumah, misalnya television, kemudian chair atau table, kemudian tempelkan label tersebut pada barang yang ada di rumah. Contoh yang lainnya adalah role play, yaitu bermain peran dengan latar belakang budaya, agama, dan jenis kelamin yang berbeda. Let's do adalah aktivitas siswa setelah mereka mengenal kosakata yang diberikan. Contoh dari aktivitas let's do adalah read aloud. Siswa diminta untuk mengucapkan kosakata itu dengan keras dan dilakukan secara berulang-ulang. Look and circle, ya, siswa diminta untuk melingkari gambar sesuai dengan perintah yang diberikan. Look and match, menjodohkan gambar. Look and color, mewarnai. Look and write, menulis. Dan yang terakhir adalah homework activity. Homework activity merupakan aktivitas yang dilakukan di rumah sehingga dibutuhkan peran orang tua siswa dalam membimbing siswa. Siswa diminta untuk melakukan aktivitas yang berhubungan dengan bagian tubuh sesuai dengan buku ajar. Siswa dipandu oleh orang tua untuk melakukan perintah sesuai buku ajar. Jika siswa melakukan aktivitas sesuai dengan perintah, orang tua bisa memberikan penghargaan berupa stiker, gambar, atau tulisan, ya, sehingga bisa meningkatkan keinginan siswa untuk selalu melakukan hal yang lebih baik dan lebih baik lagi. Orang tua dapat menambahkan kegiatan lain yang lebih selain itu yang dapat dilakukan oleh siswa. Ini adalah contoh aktivitas yang berhubungan dengan part of body, bagian tubuh. Jadi, anak atau siswa diminta untuk melakukan aktivitas ini, wash your hand before eating. Jika mereka melaksanakan itu, jika mereka sebelum makan mereka mencuci tangan mereka, maka berikanlah stiker kepada anak atau siswa yang menunjukkan bahwa mereka memiliki nilai karakter yang baik. Begitu juga yang lainnya, use the right hand while eating. Ketika makan, kita harus menggunakan tangan kanan. Jika anak atau siswa melakukan itu dengan baik, berikan penghargaan kepada anak berupa stiker. Penghargaan tidak hanya dalam bentuk stiker, tapi bisa juga dalam hal yang lain. Misalnya memberikan label excellent atau gambar bintang kepada siswa. Itu juga merupakan salah satu bentuk penghargaan sehingga memacu siswa atau anak untuk selalu melakukan hal-hal yang positif. Yang terakhir adalah student assessment. Student assessment adalah penilaian yang mencakup penguasaan bahasa Inggris dan pendidikan karakter siswa. Di sini guru diminta mengisi lembar penilaian pada buku pegangan siswa. Jadi student assessment ini adalah penilaian setelah satu unit diselesaikan oleh siswa. Terbagi dalam dua bagian, yaitu kemampuan bahasa Inggris dan kemampuan kearifan lokal siswa atau anak. Jadi, bahasa Inggris apa yang telah mereka dapatkan? Pertama adalah get the idea of introduce yourself. Ya, jika siswa atau anak bisa memperkenalkan diri mereka dalam bahasa Inggris, maka skor yang diberikan adalah excellent atau good. Jika masih fair atau mungkin poor,
ya kita harus lebih intensif lagi mengajarkan materi ini kepada siswa atau anak. Begitu juga dengan kemampuan kearifan lokal. Apakah siswa sudah bisa mengidentifikasi baju tradisional yang ada di buku tersebut? Apakah siswa bisa berinteraksi dengan baik dengan temannya? Jika nilai mereka adalah excellent atau good, berikan penghargaan kepada siswa atau anak. Jika penilaiannya masih fair atau poor, mungkin materi tersebut harus lebih sering diberikan secara berulang. Demikian, ayah, bunda, dan ibu guru, penjelasan sekilas mengenai bagaimana menggunakan buku ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.